seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Nurahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang cahaya dan indera penglihatan mata. Secara umum, cahaya diartikan sebagai gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dengan mata manusia. Gelombang cahaya termasuk gelombang transversal. Panjang gelombang cahaya dituliskan dalam satuan nanometer atau mm karena nilainya yang sangat kecil. Berikut beberapa sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Dari gambar tersebut, ternyata cahaya matahari yang menerobos pepohonan merambat lurus. Akibat cahaya merambat lurus, jika cahaya terhalang benda yang tidak tembus cahaya atau benda gelap, daerah belakang penghalang tidak akan menerima cahaya. Jika di belakang penghalang terdapat layar atau dinding, terbentuk daerah gelap yang disebut bayang-bayang. Bayang-bayang ada dua, yaitu umbra dan penumbra. Pada sumber cahaya yang kecil atau dapat dianggap sebagai titik terhalang, maka tidak ada bagian lain dari sumber cahaya yang terlihat di belakang penghalang. Dengan demikian terbentuk bayang-bayang gelap atau umbra. Pada sumber cahaya yang relatif besar, selain terbentuk bayang-bayang umbra, juga terbentuk bayang-bayang kabur atau penumbra. 2. Cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Pemantulan cahaya terdiri dari pemantulan baur dan pemantulan terakhir. Pemantulan baur atau tidak teratur terjadi jika permukaan bidang pantul tidak rata, sehingga berkas cahaya akan dipantulkan ke segala arah. Pemantulan teratur terjadi pada benda yang tidak tembus cahaya dan permukaannya rata. 3. Cahaya dapat dibiaskan atau refleksi. Pembiasaan atau refleksi merupakan peristiwa pembelokan berkas cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Kesimpulan hasil percobaan dirumuskan dan dikenal dengan hukum Snellius yang menyatakan: A. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. B. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Kerapatan optik suatu medium dinyatakan oleh besaran yang disebut indeks bias. 4. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik dapat merambat pada ruang hampa. Itulah sebabnya matahari cahayanya sampai ke permukaan bumi. Panjang gelombang cahaya menentukan jenis cahaya yang dihasilkannya. Berdasarkan panjang gelombangnya, kita mengenal cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Indera penglihatan mata. Tubuh manusia mempunyai berbagai organ indera. Organ indera berperan sebagai penerima rangsangan. Masing-masing organ indera dikhususkan untuk mendeteksi adanya rangsang tertentu. Misalnya, mata mendeteksi adanya cahaya atau fotoreseptor. Mata merupakan alat optik alami yang berbentuk menyerupai bola dengan permukaan luar melengkung yang berfungsi untuk melihat. Bola mata memiliki diameter kurang lebih 2,5 cm. Ada dua syarat agar benda dapat dilihat oleh indera penglihatan, yaitu: 1. Benda tersebut memancarkan atau memantulkan cahaya. 2. Cahaya yang dikeluarkan benda itu dapat ditangkap oleh mata. 1. Bagian-bagian mata: kornea, aqueous humor, lensa kristalin, iris, pupil, retina, otot ciliar, vitreous humor, syaraf optik.
2. Pembentukan bayangan pada mata. Lensa mata merupakan lensa yang kenyal dan fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan objek yang dilihat. Karena bayangan benda harus selalu difokuskan tepat di retina, lensa mata selalu berubah-ubah untuk menyesuaikan objek yang dilihat. Adapun proses mata optik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kamera. Kamera memiliki diafragma dan pengatur cahaya atau shutter untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dengan jumlah cahaya yang tepat akan diperoleh foto atau gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto yang tajam dan tidak kabur, perlu mengatur fokus lensa. 2. Teleskop. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperbesar cahaya dari objek yang sangat jauh, seperti benda langit, seperti bintang, planet, dan galaksi. Alat ini telah menjadi instrumen yang sangat penting dalam astronomi modern dan telah mengubah cara kita memahami alam semesta. Teleskop astronomi biasanya memiliki desain yang dirancang khusus untuk mengamati benda-benda langit. 3. Periskop. Periskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek atau lingkungan yang terletak di atas permukaan air atau di atas rintangan fisik lainnya tanpa harus mengekspos diri secara langsung. Alat ini sering digunakan di kapal selam, tank, dan dalam berbagai aplikasi militer dan peradaban sipil. Berikut adalah komponen periskop. 1. Tabung periskop. Periskop terdiri dari sebuah tabung panjang yang biasanya terbuat dari logam atau plastik yang kuat. 2. Cermin atau prisma. Ada 2 cermin atau prisma dalam periskop yang biasanya disebut cermin atas dan cermin bawah.